Terima kasih Tuhan buat hari ini, saat ini Tuhan. Dengan sepenuh hati kami mau berkata kepada Engkau Tuhan, bahwa aku adalah milik-Mu Tuhan. Tak pernah sedetik pun kami ragu Tuhan, bahwa kami adalah milik-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terlepas dari begitu banyak kelemahan dan kesalahan kami Tuhan, namun Kau tahu isi hati kami Tuhan. Kau tahu siapa kami di mata-Mu Tuhan. Terima kasih untuk saat ini. Dan sebentar kami akan merenungkan firman-Mu saat ini Tuhan. Roh Kudus, jamah setiap hati anak-anak-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, ataupun kapanpun mereka mendengarkan khotbah ini Tuhan. Biarlah firman-Mu tersampaikan, bisa mengubahkan cara mereka berpikir dalam memandang kehidupan. Beracaralah bebas-bebasnya saat ini juga Roh Kudus. Jamah setiap hati kami, ubahkan setiap hati kami. Kami semua siap mendengarkan firman-Mu. Semua yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin, haleluya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih, Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu semuanya. Wah, udah lama saya pribadi udah lama nggak khotbah secara langsung begini. Memang lain rasanya ya kalau kita ibadah langsung seperti ini. Bagaimanapun kita makhluk sosial, kita seneng-seneng menyembah Tuhan bareng-bareng gitu. Salah satu yang bikin saya takut untuk khotbah hari ini adalah ukuran celana takutnya nggak muat. Jadi begitu dipakai, wah kok jadi nggak muat gitu. Bapak Ibu ada yang ngalamin kayak saya? Kayaknya nggak cuma saya sendiri deh. Boleh slide-nya ditunjukkan? Topik khotbah hari ini saya berikan judul namanya adalah dimensi waktu. Dimensi waktu. Jadi kita masih bicara tentang payung besar kita, bicara tentang waktu ya hari ini. Dan sekarang saya akan berkhotbah tentang dimensi waktu. Oke. Kalau bicara tentang waktu, sebentar. Oke. Kalau bicara tentang waktu memang ini ya, selalu menarik gitu. Karena waktu itu memang filosofis. Ya, saya terus terang tergoda untuk bicara waktu dari sisi filosofis. Karena kebetulan saya fisikawan, S1 saya fisika, jadi tergoda untuk bicara dari aspek sains, dari aspek ilmu gitu. Tapi saya nggak akan milih ke arah sana. Ya, hamba Tuhan yang di pengkhotbah di minggu-minggu yang lalu sudah katakan bahwa begitu banyak prinsip-prinsip waktu. Waktu adalah kehidupan, waktu adalah tanda bahwa Tuhan adil, dan lain sebagainya. Dan sekarang saya akan bicara satu saja prinsip tambahan tentang waktu. Yang saya akan bicarakan adalah prinsip waktu seperti ini. Waktu itu memiliki dimensi waktu. Waktu memiliki dimensi waktu. Nah, yang saya maksudkan dengan dimensi waktu adalah kita punya masa lalu, kita punya masa sekarang, dan kita punya masa yang akan datang. Ternyata prinsip waktu berupa dimensi ini sangat penting banget buat kehidupan kita sebagai manusia. Karena seringkali kita merasakan kesusahan, merasakan khawatir, merasakan rasa bersalah, merasakan stres. Ya gara-gara ada dimensi waktu ini. Kita semua punya masa lalu. Kita semua hidup saat ini. Dan kita semua percaya bahwa kita punya masa depan. Ya. Nah, tapi seringkali kita hidupnya susah gara-gara kita kurang paham bagaimana kita memandang waktu secara dimensi. Jadi kalau saya gambarkan, waktu itu ya seperti ini. Waktu itu adalah dimensi. Boleh dilihat slide-nya? Saya nggak bisa lihat di atas ya. Oke, waktu itu adalah dimensi mungkin begini. Jadi ada masa lalu, past, ada masa sekarang, present, dan ada masa yang akan datang. Memang tidak banyak ayat yang menunjukkan bahwa waktu itu dibagi menjadi dimensi seperti ini. Secara eksplisit ya, betul-betul dalam ayatnya itu dikatakan bahwa ada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Tidak banyak. Tapi kita sebagai manusia kita pasti tahu kan, kita semua punya masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Tapi saya akan tunjukkan satu ayat untuk menunjukkan bahwa memang waktu itu punya yang namanya dimensi. Kita akan baca dari Ibrani 13 ayat yang ke-8. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Saya sudah siapkan di depan buat Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kalau saya ambil dari NIV, Jesus Christ is the same. Yesterday and today and
forever. Jadi memang berdasarkan ayat ini, kita ngerti bahwa waktu itu ternyata memang punya dimensi. Seperti yang sama-sama kita sudah rasakan. Sebagai manusia pasti kita tahu bahwa kita itu hidup dalam dimensi waktu. Nah, banyak banget hikmat menurut saya dari dimensi waktu ini. Ya, banyak sekali hikmat yang sama-sama kita akan pelajari hari ini dari dimensi waktu ini. Saya akan bahas hikmatnya berdasarkan dua hal. Yang pertama dari aspek psikologis. Yang kedua tentu saja dari aspek teologis. Oke, jadi saya akan bagi menjadi dua topik besar. Hikmat dari dimensi waktu berdasarkan aspek psikologis dan aspek yang namanya teologis. Oke, siap ya Bapak Ibu ya, mungkin bisa catat-catat dan segala macam karena cukup banyak ayat yang akan kita bahas. Kita bahas dulu dari aspek yang pertama, namanya aspek secara psikologis. Oke, psikologis ya, kembali itu ada past, masa lalu, ada present dan ada masa depan. Bapak Ibu, ini hal yang pertama dari aspek psikologis. Coba Bapak Ibu renungkan baik-baik kata-kata ini. Satu-satunya waktu yang ada dalam kontrol kita dan yang nyata itu adalah saat ini. Saya ulangi sekali lagi ya. Satu-satunya waktu yang ada dalam kontrol kita. Yang betul-betul kita bisa pakai. Yang betul-betul bisa mengubahkan hidup kita. Bukan di masa lalu. Bahkan bukan di masa depan. Yang betul-betul real dalam hidup kita adalah saat ini. Nah, saya perlu gambarkan sebentar. Saya bagi dua ya, karena punya dua aspek. Saya gambarkan dulu seperti ini. Jadi ini adalah present, ini adalah past, ini adalah future. Nah, kita hidup di sini ya. Sebetulnya yang ada dalam kontrol kita saat ini ya sekarang, present ya, saat ini ya. Tapi secara psikologis seringkali kita manusia, pikiran kita itu seringkali terbayang-bayang akan masa lalu. Ya kan? Terbayang-bayang akan masa lalu, apakah itu sebuah kejadian, apakah sebuah masalah. Kita seringkali terbayang ke masa lalu. Yang membuat kita menjadi apa? Yang membuat kita seringkali merasa ya hidup dengan penuh penyesalan. Aduh dulu kenapa begitu ya? Aduh dulu coba saya pilih jurusan ini deh. Dulu banyak penyesalan. Seringkali kita berpikir akan masa lalu. Ya kan? Sehingga kita tidak enjoy masa yang sekarang. Atau bisa juga, meskipun kita hidup di masa yang sekarang, pikiran kita itu sudah ada di masa depan. Yaitu kita juga berpikir, kita juga mengkhawatirkan kejadian-kejadian yang ada di akan datang. Gimana anak saya sekolah ya? Aduh lagi COVID begini bagaimana ya? Ya kan? Entah kapan selesainya. Ini baru ditemukan lagi katanya varian baru di Afrika Selatan. Wah kita tuh takut akan kejadian-kejadian atau masalah yang ada di masa depan. Membuat kita menjadi apa? Menjadi khawatir. Padahal kita udah nggak ada di masa lalu, kita juga belum ada di masa depan. Yang ada dalam kontrol kita saat ini adalah masa kini. Ini yang real, ini yang konkret. Jadi saran saya, lakukan yang terbaik saat ini. Apa yang bisa Anda lakukan, lakukan dengan terbaik, lakukan dengan maksimal saat ini. Jangan menyesal akan masa lalu, jangan terlalu khawatir akan masa depan. Ini aspek psikologis yang pertama dari dimensi waktu. Oke, saya lanjut ya, Ibu. Aspek yang kedua secara psikologis adalah, boleh lihat slide-nya. Yang kedua adalah, kita masih di present. Aspek yang kedua dari psikologis adalah, kita seringkali hanya melihat gambaran saat ini tanpa melihat gambaran besarnya. Nah ini bukan hal yang bertentangan, bukan. Seringkali kita melihat hanya seupet bagian puzzle yang kecil saat ini. Kita lupa melihat bagian yang besarnya. Nah saya kembali gambarkan. Ini present, ini past, ini future. Nah, seringkali kita di sini ya, manusia ya. Sekarang saya nggak tahu, Bapak Ibu juga sama seperti saya mungkin. Kita sedang menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan, menghadapi masalah. Tapi kita itu cenderung cuma melihat hanya dari aspek ini saja. Aspek yang seupet gitu aja. Wah, di sini penuh dengan masalah, di sini penuh dengan tantangan dan segala macam. Kita merasa khawatir, waduh ini gimana ya, aduh saya pusing sama masalah-masalah ini, betul nggak? Seolah-olah kita hanya melihat satu bagian puzzle yang kecil begini aja. Nah sebetulnya secara psikologi, saya ajak Bapak Ibu, coba Anda pikirkan. Anda mundur sedikit dari keadaan sekarang, mundur sedikit.
Seolah-olah di sini. Lalu Bapak Ibu tarik lihat gambaran yang lebih besar. Jadi nggak cuma ngelihat satu puzzle yang sekarang aja. Yang kayaknya membuat kita khawatir. Yang kayaknya membuat kita takut. Coba sekali-sekali Anda lihat gambaran yang lebih besar. Karena dengan gambaran yang lebih besar kita melihat secara utuh. Baik di masa lalu Tuhan suka menyertai kita. Jadi ada penyertaan Tuhan di sini. Masa lalu kita, betul nggak? Kita sudah COVID hampir 2 tahun ini. Toh kita masih hidup. Toh kita masih ada di sini, penyertaan Tuhan. Dan kalau kita mundur sedikit, kita juga tahu di masa datang itu ada pertolongan Tuhan. Betul nggak? Jadi waktu Bapak Ibu sekarang menghadapi masalah, coba lihat secara big picture, secara gambaran besar. Saya yakin kalau Bapak Ibu mengingat penyertaan Tuhan di masa lalu dan yakin akan pertolongan Tuhan di masa yang akan datang, saya yakin secara psikologis kita akan merasakan kedamaian saat ini. Jadi ini ada 2 aspek secara psikologis dari dimensi waktu yang saya ingin Bapak Ibu dapatkan. Yang pertama yang ini, lakukan yang terbaik saat ini yang Anda bisa. Jangan jangan menyesalkan masa lalu ataupun khawatir akan masa depan. Yang kedua, coba sering-sering lihat secara garis besar. Memang sekarang kayaknya masalah kita pusing, masalah kita mumet. Tapi kalau kita tarik lebih besar, jangan-jangan ini bagian rencana Tuhan yang buat kita di masa depan sudah disiapkan yang terbaik gara-gara masalah ini. Betul gak? Seberapa sering Bapak Ibu pernah mengalami kayaknya sekarang kayaknya pahit gitu. Kayaknya sekarang kayaknya ini hal yang jelek. Padahal nanti di masa yang akan datang kita kalau melihat balik ke belakang kita bersyukur akan kejadian itu. Betul gak? Kita bahkan aduh untung doa saya gak dijawab waktu itu sama Tuhan. Coba kalau waktu itu doa saya dijawab. Wah kayaknya saya gak akan ngalami ini seperti ini. Betul gak? Itu karena kita seringkali melihatnya cuman seupet. Kalau bahasa saya seupet. Cuman sempit, kita harus melihat yang lebih besar. Oke, saya agak cepat ya Bapak Ibu ya karena waktu kita kan pendek. Itu adalah aspek psikologis. Nah sekarang mari kita bahas dari aspek teologis. Boleh lihat lagi slide-nya? Baru ingat ternyata khotbah di sini capek ya. Boleh, oke. Secara, itu 2 ya psikologis. Sekarang kita masuk ke aspek dari secara teologis. Yang pertama. Secara teologis ya, dari dimensi waktu. Tuhan itu ada di atas waktu. Tuhan itu ada di atas waktu. Dan ini sangat penting, sangat penting. Ya, kalau kita menyadari bahwa Tuhan ada di atas waktu, artinya dia tidak terbatas oleh waktu. Berarti kita ngomong lebih detail ya. Itu kan Tuhan ada di atas waktu, berarti dia tidak terbatas oleh waktu. Kita manusia terbatas oleh waktu. Kita punya umur, kita punya usia, kita hidup dalam rentang waktu tertentu. Tapi Tuhan, dia itu dari Alfa dan Omega, dari dulu sampai yang masa sekarang. Jadi Tuhan itu ada di atas waktu. Saya punya beberapa ayat untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu betul-betul di atas waktu. Atau Tuhan itu punya dimensi waktu yang lain dengan diri kita. Oke, ayat yang pertama. Kejadian 1 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan waktu-waktu. Jadi ini baru diciptakan oleh Tuhan. Ini Pastor Arif sudah sampaikan ya awal bulan. Ini baru diciptakan oleh Tuhan masa ini, waktu ini. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, ada waktu di mana waktu tidak ada. Liar ya. Ada waktu di mana waktu tidak ada. Karena baru diciptakan Tuhan pada kejadian ini. Itu yang pertama. Lalu ayat yang kedua. Ini ayat yang klasik. 2 Petrus 3 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih. Yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Yaitu bahwa di hadapan Tuhan. Satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Jadi dimensi buat Tuhan tuh lain banget sama kita. Buat dia bisa jadi satu hari 1000 tahun. Dan 1000 tahun berarti bisa jadi satu hari. Jadi nyata bahwa Tuhan itu memang di luar dimensi waktu. Dia ada di atas dimensi waktu. Beda sama kita sebagai manusia. Ayat yang ketiga. Saya cukup banyak ayat membuktikan Bapak Ibu ya. Yohanes 8 ayat yang ke-58. Yohanes 8 ayat yang ke-58. Menurut saya ini ayat yang sangat penting sekali. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, ini orang-orang yang berkumpul saat itu ya, waktu Tuhan Yesus khotbah, mereka berkumpul. Lalu kata Yesus kepada mereka, orang-orang Yahudi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Tuhan Yesus tuh umurnya kan di sini baru 30 tahunan kan, ya kan? Abraham kan udah 1500 sebelum Yesus.
Tapi Tuhan Yesus bilang gini, sebelum Abraham aku sudah ada. Kalau bahasa Inggrisnya lebih jelas ya. Saya langsung pakai yang kuning ya. Before Abraham was born, I am. Wah, jadi buat Tuhan itu dimensi waktu itu sebetulnya gak ada buat Tuhan. Tuhan selalu ada. Buat Tuhan, waktu itu selalu present buat dia. Waktu itu selalu saat ini buat dia. Baik di masa yang lalu, ya pada zaman Adam, sampai di masa yang akan datang. Tuhan udah kesono dulu sebelum kita. Karena Tuhan ada di atas waktu, beda dengan kita. Jadi buat Tuhan, waktu itu selalu present saat ini. Oke, ini adalah aspek yang poin pertama dari aspek yang namanya teologis ya. Jadi Tuhan itu ada di atas waktu. Nah, lalu pertanyaannya begini. Boleh slide-nya lagi? Prinsip yang pertama Tuhan ada di, tapi apa dampaknya buat kita sebagai manusia? Kita hidup dalam selang waktu. Ya kan, kita hidup ada di masa lalu, sekarang, dan kita yakin juga kita akan hidup di masa yang akan datang. Lalu apa dampaknya secara teologis kalau Tuhan ada di atas waktu? Dampaknya buat kita manusia apa? Dampaknya adalah ini Bapak Ibu. Tuhan sudah menetapkan setiap kejadian dalam hidup kita dalam rencananya. Kenapa? Karena Tuhan udah tahu kita sebelum kita lahir. Dan Tuhan udah tahu masa yang akan datang kita akan gimana. Tuhan udah tahu. Sehingga Tuhan sudah menetapkan kehidupan kita dalam rencananya. Betul gak Bapak Ibu? Nih saya kasih tunjuk ayatnya ya. Ini juga ayat yang cukup terkenal dan sering dibaca. Mazmur 139 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Ini Daud ya. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Berarti belum jadi anak ini. Bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hal-hal yang akan dibentuk. Sebelum ada satupun daripadanya. Wah, jadi buat Tuhan sebelum Daudnya lahir, Tuhan udah ada. Tuhan sudah hidup. Tuhan sudah menentukan. Bahkan sebelum Daud lahir sebagai bayi, sebagai remaja, diangkat jadi raja sampai dia mati. Tuhan udah tahu semuanya. Dan Tuhan udah tetapkan buat Daud. Lah kalau Tuhan tetapkan buat Daud, kita kan sama kayak Daud, manusia. Bedanya kita bukan raja, ya panggilan kita bukan raja, tapi kita manusia. Jadi sebetulnya Tuhan sudah menentukan semua hidup kita dalam rencananya. Wah, ini sebetulnya masih banyak ayat-ayat yang menunjukkan hal seperti ini ya. Tapi karena waktu kita tidak ada, saya bacakan satu ayat yang tadi. Bapak Ibu, saya gak tahu buat Bapak Ibu, tapi buat saya ini sangat melegakan. Berarti hidup saya, masa depan anak-anak saya, keluarga saya, udah ada dalam rencana Tuhan. Dan Bapak Ibu mesti ingat, rencana Tuhan itu damai sejahtera. Rencana Tuhan itu baik buat anak-anaknya. Betul gak? Jadi gak ada satupun rencana yang dari Tuhan itu yang keliru atau salah. Kalau kita menganggapnya keliru, ya berarti tadi dampak psikologis. Kita hanya melihat satu spot saat ini. Kita merasa Tuhan keliru. Coba mundur sedikit. Mundur sedikit. Lihat perspektif yang lebih besar. Jangan cuma saat ini aja. Oke, ini aspek teologi poin yang pertama. Tuhan itu ada di atas waktu. Masih di aspek teologis tapi poin yang kedua. Boleh lihat lagi slide-nya. Tadi saya bilang bahwa Tuhan itu ada di atas waktu. Ya kan? Tuhan ada di atas waktu. Jadi seperti ini kan tadi kan. Tapi prinsip yang kedua adalah Tuhan ada di dalam waktu untuk manusia. Wih, cakep ya. Jadi Tuhan ada di dalam waktu untuk manusia. Kalau tadi memang Tuhan ada di atas waktu, tapi sekarang Tuhan berkenan masuk dalam waktu, keterbatasan waktu untuk kita manusia. Luar biasa banget menurut saya Tuhan. Tuhan mau masuk dalam keterbatasan waktu untuk kita sebagai manusia. Nah, mari kita lihat beberapa hal penting ya yang menunjukkan bahwa Tuhan sekarang masuk dalam dimensi waktu buat kita. Kita lihat ayat yang pertama, Yohanes 3 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Ini Allah anak ya, ini berarti Allah nih. Ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Ini jelas banget, jadi Tuhan datang ke dunia, masuk dalam dimensi waktu untuk menyelamatkan manusia, untuk menyelamatkan dosa manusia. Wow, itu yang pertama, itu Allah anak. Kita lihat lagi ayat yang kedua. 1 Korintus 13 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah. Dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Kalau tadi
anak, Allah anak, kalau ini adalah Allah Roh Kudus. Tapi kan mereka sama-sama Allah toh. Yang kedua ini membuktikan bahwa Roh Kudus rela tinggal di dalam diri kita dalam dimensi waktu untuk menghibur dan menolong kita. Ya enggak? Jadi memang Tuhan ada di atas waktu, tapi Tuhan mau rela masuk dalam dimensi waktu untuk menyelamatkan kita dan untuk menghibur kita. Ayat yang terakhir. Ibrani 13 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman. Nah ini Allah yang berfirman ya. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan masuk dalam dimensi waktu untuk mendampingi kita. Tuhan masuk dalam dimensi waktu tidak meninggalkan kita. Dia rela datang ke dunia ini, hadir dalam tubuh kita, hadir dalam hidup kita untuk menolong kita. Dia mau masuk dalam dimensi waktu untuk kehidupan kita. Wah, menurut saya, Tuhan luar biasa banget. Tuhan mau masuk dalam dimensi waktu untuk diri kita. Baik menyelamatkan kita, menghibur kita lewat Roh Kudus, maupun dia tidak akan pernah meninggalkan kita sesuai dengan firman Tuhan yang tadi sudah kita baca. Jadi kalau gitu sekarang, aspek yang kedua atau hal yang kedua dari aspek teologis ini adalah dampaknya apa buat hidup kita. Boleh lihat lagi slide-nya? Ini ya, Tuhan ada dalam dimensi waktu untuk manusia. Kita hidup seumur kita ya, masa lalu, masa kini, masa yang akan datang. Lalu Tuhan ada terus sepanjang kehidupan kita. Dia rela masuk dalam dimensi waktu untuk kita. Dampaknya apa buat hidup kita? Dari aspek teologis ini yang kedua. Adalah ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu bekerja untuk kebaikan kita. Wow. Tuhan bisa saja tidak masuk dalam dimensi waktu kalau dia mau. Tapi dia memilih masuk dalam dimensi waktu untuk menolong kita dan bekerja dalam kebaikan kita. Ada amin Bapak Ibu? Makanya kita ingat banget Roma 8 ayat yang ke-28. Ya kan? Ini kan ayat klasik juga toh. Saya bacakan, saya yakin Bapak Ibu sudah hafal. Ini salah satu ayat emas ya atau ayat hafalan. Tapi gara-gara hal yang ini maka ada Roma 8 ayat yang ke-28. Ini yang Paulus yang bilang. Paulus bilang begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Wah, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Mereka yang mengasihi dia itu artinya kita, anak-anak Tuhan yang sudah terima Tuhan Yesus. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, ini adalah ayat klasik bukan? Roma 8 ayat yang ke-28. Tapi mungkin Bapak Ibu ada satu informasi yang Bapak Ibu gak banyak tahu. Bapak Ibu tahu gak? Di 1 Korintus 11 ayat 22 sampai 24. Yang Paulus pernah cerita. Saya pernah disesah sekian kali. Saya pernah karam perahu. Saya pernah di penjara. Masih ingat cerita itu? Ada tuh di 1 Korintus ya. Betapa Paulus itu memberitahu bahwa hidupnya sulit. Tahukah Anda? Ayat ini ditulis setelah Paulus mengalami itu. Jadi Roma 8 ayat 28 ini ditulis setelah 1 Korintus 11. Jadi kesepakatan para teolog, ya kesepakatan para teolog itu menunjukkan bahwa Roma 8 ini ditulis setelah Paulus mengalami hal-hal yang seperti itu. Luar biasa gak? Mengalami hal-hal yang buruk dalam hidupnya. Tapi Paulus tetap berkata, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Ya kalau Paulus tahu seperti itu, kita sekarang belajar hari ini harusnya juga kita bisa bicara seperti itu. Jadi Allah, sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu. Jadi Tuhan Allah baik berupa Allah anak datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Maupun Allah Roh Kudus datang ke dalam tubuh kita. Saat ini hadir dalam tubuh kita sebagai Roh Kudus. Itu rela masuk dalam dimensi waktu untuk menolong dan membantu kita. Bukan meninggalkan kita. Jadi menurut saya wah banget sudah Tuhan menetapkan dari awal kehidupan kita. Tapi dia tidak meninggalkan kita. Dia hadir dalam dimensi waktu, hadir dalam tubuh kita. Dan membantu kita menjalani setiap waktu-waktu kehidupan itu. Bapak Ibu cukup menangkap maksud saya atau matanya rada ngebleng begitu mukanya? Saya harap Bapak Ibu nanti kalau masih belum jelas bisa lihat lagi videonya ya atau rekamannya. Jadi kita sudah membahas aspek teologis, aspek psikologis dari yang namanya waktu itu adalah dimensi. Coba saya rangkum dulu ya, biar Bapak Ibu nggak los. Boleh kasih lihat slide-nya? Jadi rangkumannya seperti ini. Kita hidup
Waktu itu adalah dimensi. Secara psikologis ada 2 poin yang tadi saya sudah sampaikan. Yang pertama, satu-satunya waktu yang ada dalam kontrol kita dan nyata adalah saat ini. Yang kedua, kita seringkali melihat kejadian tanpa melihat gambaran besar. Secara teologis juga ada 2. Tuhan sudah menetapkan setiap kejadian dalam hidup kita dalam rencananya. Yang kedua, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dia selalu bekerja untuk kebaikan kita. Nah, ini 4 poin berarti ya. 2 dari psikologis, 2 dari teologis. Saya harap Bapak Ibu bisa menangkap ini. Nah, saya berikan contoh supaya Bapak Ibu nggak mengawang-awang, nggak konkret gitu. Ini cuma sekedar konsep gitu ya. Saya berikan contoh salah satu kehidupan tokoh Alkitab yang namanya Paulus. Dan saya hanya fokus kepada satu momen kejadian dalam hidup Paulus, yaitu waktu dia bertobat. Tuhan menampakkan diri dan Paulus bertobat. Satu momen itu saja. Sebetulnya kalau saya mau bedah lebih dalam Bapak Ibu, setiap momen dalam kehidupan Paulus itu bisa kita bedah dari cara seperti ini. Secara psikologis dan secara teologis. Momen yang lain psikologis, teologis. Momen yang lain psikologis, teologis. Termasuk tokoh-tokoh Alkitab yang lain di luar dari Paulus. Saya bisa bedah yang namanya Abraham, saya bisa bedah yang namanya Daud, saya bisa bedah namanya yang lain, silakan. Tapi karena waktu kita nggak ada, saya fokus kepada yang namanya Paulus. Boleh lihat slide-nya? Yang namanya Paulus dan pada saat momen di mana dia berjumpa dengan Tuhan dan bertobat. Saya akan tunjukkan Paulus saat mengalami ini, Anda mesti belajar dari dia. Dari aspek psikologis dan aspek teologis. Sesuai dengan apa yang sudah kita bahas. Oke, cepat ya Bapak Ibu. Waktu saya nggak banyak. Mari kita baca dulu. Ini sebetulnya saya ambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22. Tapi tentu saya tidak baca semuanya ya. Oke. 1 sampai 22. Nanti Bapak Ibu bisa baca secara full. Saya baca saja beberapa ayat yang saya mau fokuskan. Tapi Bapak Ibu nanti bisa baca di rumah ya. Inti ceritanya kan Bapak Ibu sudah tahu. Paulus itu waktu zaman dulu ya, menyakiti, menganiaya orang-orang percaya. Suatu hari dia sedang pergi ke Damsik dan Tuhan menampakkan diri lewat cahaya. Dan dia menjadi buta beberapa hari. Bapak Ibu tahu ya kisah itu ya. Tapi saya bacakan dulu secara cepat saja. Kisah Para Rasul 9 ayat yang ketiga sampai yang ke-9. Fullnya 1 sampai 22. Bapak Ibu nanti bisa baca di rumah. Saya bacakan secara cepat. Dalam perjalanannya ke Damsik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Dia itu Paulus. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Tentu ini Tuhan yang bicara ya. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka mendengar suara itu tapi tidak melihat seorang pun juga. 8. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya tetapi dia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun, buta sebenarnya, menuntun masuk masuk ke Damsik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya dia tidak makan dan tidak minum. Nah, saya fokus kepada momen itu saja. Waktu Paulus bertemu dengan Tuhan gitu istilahnya ya. Kita lihat, kalau Bapak Ibu mengalami seperti Paulus, kira-kira secara psikologis apa yang Anda akan lakukan? Bapak Ibu kebayang ya, kalau Bapak Ibu mengalami itu, ingat loh, Bapak Ibu itu Paulus ya, tokoh yang menganiaya orang Kristen. Wah, sudah menganiaya orang Kristen, mungkin banyak yang mati kali gara-gara Paulus, saya nggak tahu. Tapi tiba-tiba Tuhan menampakkan diri. Secara psikologis, kalau saya ngomong aspek yang ini, kira-kira apa yang akan Anda lakukan kalau Bapak Ibu jadi Paulus? Pada saat dia mengalami itu, saya rasa dia akan mengalami, aduh ternyata apa yang aku lakukan selama ini salah ya. Aduh aku nyesel, kenapa saya menyakiti anak orang percaya. Aduh, bisa jadi begitu, betul nggak? Lalu kalau kita jadi Paulus, kita juga khawatir akan masa depan. Waduh nanti kalau aku ketemu sama imam besar gimana? Kalau aku gini, kalau aku bertobat ya, maksudnya nggak lagi menuruti perkataan imam besar, gimana nanti masa depan saya? Saya mau ngapain, kerja mau di mana, ini mau gimana, betul nggak? Ya kan secara psikologis kan kita juga begitu kan? Mikir masa lalu, mikir masa depan. Padahal satu-satunya yang konkret adalah saat ini. Dan puji syukur, Paulus tidak lakukan itu. Paulus, boleh lihat slide-nya? Paulus tetap fokus kepada apa yang bisa dia lakukan saat itu. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Paulus tetap fokus kepada apa yang dia bisa lakukan saat itu. Lalu kalau Bapak Ibu jadi Paulus, aspek yang ini, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Kalau Bapak Ibu jadi Paulus mengalami hal yang tadi. Yang ini kan, aduh ngalamin ini cilaka nih. Aduh kenapa saya Tuhan, kenapa saya begini-begini amat, hidup itu susah banget nih gua hidup, betul gak? Kayak gini kan. Tapi puji syukur Paulus tidak sempit melihat itu, dia melihat lebih besar. Makanya di aspek psikologis yang kedua saya masukkan seperti ini. Paulus melihat gambaran besarnya.
Tidak hanya melihat kejadian saat itu saja. Meskipun kelihatan kayaknya susah banget. Meskipun kelihatannya kayaknya wah mati deh hidupnya gimana gitu ya. Karena dia mengalami hal yang supranatural. Kalau kita jadi Paulus kita juga stres kan. Terus gimana masa depan saya? Terus gimana nih? Betul nggak? Tapi Paulus melihat gambaran yang lebih besar. Wah Pak Andi tahu dari mana Paulus lakukan begitu? Dua ini tahu dari mana Pak Andi? Oke kita baca ayatnya ya. Ayatnya sebetulnya ada di bawahnya. Kita baca. 2 menit lagi. Kisah Para Rasul 19 sampai ke 22. Demikian firman Tuhan. Saya akan buktikan Paulus tidak melakukan itu. Paulus tadi fokus kepada apa yang dia bisa. Dan dia melihat gambaran besarnya. Kita lihat ya. 19. B. Paulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-muridnya di Damsik. 20. Perhatikan yang kata-kata merah. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadah. Dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi langsung saat itu juga Paulus tidak meratapi diri. Paulus tidak pusing dengan masa lalu, Paulus tidak khawatir dengan masa depan. Ketika itu juga, masih di Damsik, saat itu juga, dia langsung memberitakan Yesus. Luar biasa gak? Bapak nangkep gak maksud saya? Saat itu juga, dia langsung gak usah terlalu khawatir, dia langsung melakukan apa yang dia bisa saat itu juga. Lanjut, ayat yang ke-21. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem, yang mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah dia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? 22, perhatikan. Tetapi Paulus semakin besar pengaruhnya dan dia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsik karena dia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Paulus gak ada waktu buat meratapi diri. Paulus gak ada waktu buat nyesel-nyesel masa lalu, khawatir-khawatir masa depan. Paulus juga tidak, aduh masalah gua gimana nih, abis ini gimana. Enggak, dia langsung lakukan yang terbaik yang dia bisa saat ini. Sehingga pengaruhnya semakin lama semakin besar. Selama dia masih di Damsik loh. Keren banget buat saya. Super banget Paulus ini menurut saya. Semoga Bapak Ibu juga merasakan apa yang saya rasakan. Oke, lanjut ya. Sekarang kita lihat secara teologis. Yang pertama, boleh lihat slide-nya supaya saya bisa agak cepat. Teologis, yang pertama. Tuhan pasti sudah merencanakan hal ini terjadi. Paulus bertobat itu pasti sudah dalam rencana Tuhan. Tuhan sudah memilih Paulus menjadi anaknya. Mari kita lihat Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-15. Oke. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadanya. Nya ini tuh Ananias. Salah satu murid Tuhan di Damsik. Jadi bukan kepada Paulus ya. Nya itu Ananias. Tuhan bicara kepada Ananias. Pergi kepada Paulus. Sebab orang ini adalah alat pilihanku. Wah, Paulus sudah ditentukan dari awal oleh Tuhan bahwa dia adalah rasul untuk orang-orang non-Yahudi. Karena kalau buat orang Yahudi sudah ada murid-murid Tuhan Yesus. Tapi buat orang yang non-Yahudi, Paulus adalah alatnya. Jadi Tuhan sudah menentukan dari awal Paulus itu sebagai alatnya untuk memenangkan orang-orang non-Yahudi. Yang kedua adalah Tuhan turut bekerja agar Paulus bertobat dan menjadi alatnya. Udah pasti Tuhan turut bekerja, betul nggak? Ya kan Tuhan menampakkan diri, bercahaya, bicara kepada Paulus sehingga akhirnya Paulus bertobat dan dia menjadi rasul untuk orang-orang yang non-Yahudi. Jadi secara teologis Tuhan turut bekerja agar Paulus bertobat. Nah Bapak Ibu, ini kita belajar dari Paulus saat ini ya. Yang pertama, kita belajar secara psikologis. Paulus itu tetap berfokus kepada apa yang bisa dilakukan saat ini. Yang kedua, Paulus melihat gambaran besarnya. Tidak hanya melihat kejadian saat ini saja. Secara teologis, Tuhan sudah merencanakan hal ini terjadi kepada diri Paulus. Dan supaya itu bisa terjadi, Tuhan turut bekerja. Menampakkan diri, menyuruh Ananias, segala macam ya. Sehingga Paulus bertobat dan menjadi alatnya. Nah ini satu kelumit kisah dari hidup Paulus. Yang sebetulnya semua aspek dalam kehidupan Paulus maupun kehidupan tokoh-tokoh Alkitab yang lain di Alkitab. Saya bisa bedah dengan cara seperti ini. Aspek psikologis dan aspek teologis. Oke, Paulus tentu rasul yang besar, tapi dia juga manusia seperti kita. Artinya apa? Sekarang saya ingin Bapak Ibu pulang membawa ini. Sekarang saya balikan kepada diri kita saat ini. Anda sekarang, present saat ini. Saya nggak tahu Bapak Ibu punya masalah apa dalam kehidupan kita. Saya nggak tahu. Bapak Ibu sedang punya masalah dalam usaha, dalam keluarga, dalam apapun. Saya nggak tahu. Tapi saya pesan seperti ini. Coba lihat dari aspek psikologis. Ini pesan saya, ada 4. Yang pertama, fokuslah kepada apa yang bisa Anda lakukan saat ini.
Jangan menyesali masa lalu, jangan khawatir masa depan. Yang kedua, miliki cara pandang yang lebih besar. Jangan jangan cuma melihat masalah saat ini, jangan. Coba lihat big picture-nya. Yang kedua, secara teologis. Poin pertama adalah Tuhan sudah menetapkan yang terbaik untuk diri kita. Bapak Ibu percaya bahwa ini Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat diri kita? Lalu yang kedua, Tuhan senantiasa hadir. Ya, Tuhan senantiasa hadir dan Tuhan senantiasa turut bekerja setiap waktu untuk kebaikan kita. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga memberkati Bapak Ibu semuanya. Dua aspek, psikologis, teologis, masing-masing ada dua hal juga. Saya undang semuanya bisa bangkit berdiri. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami diingatkan kembali betapa waktu itu memiliki dimensi, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang ada di atas waktu. Dan bahkan Engkau mau hadir dalam waktu. Hadir bersama-sama dengan kami. Karena Engkau tidak mau meninggalkan kami Tuhan. Engkau mau bersama-sama dengan kami. Engkau mau Tuhan membantu kami dalam setiap masalah-masalah yang kami hadapi saat ini. Tuhan, ajar kami untuk selalu fokus kepada masa sekarang. Melakukan yang terbaik yang kami bisa saat ini. Kami tidak mau menyesali masa lalu kami. Kami tidak mau khawatir akan masa depan. Kami juga mau melihat kehidupan dari kacamata-Mu ya Tuhan. Kacamata yang lebih besar lagi. Bukan hanya kacamata yang sempit Tuhan. Dan secara teologis kami juga tahu Tuhan. Bahwa rencana-Mu adalah indah buat hidup kami. Bahwa Engkau telah memberikan rencana yang terindah. Dan Engkau telah menentukannya sebelum kami semua dilahirkan ke muka bumi ini. Dan Kau akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kami semua. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Ajaib dan agung dan perkasa Engkau. Mari kita angkat pujian yang tadi.